Berbicara mengenai negara Chili, mungkin banyak yang berpendapat bahwa ini adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Chili jelas merupakan negara yang memiliki ukuran yang panjang, membentang dari utara ke selatan, yang berada di pesisir sempit dan panjang di tepi barat Andes Amerika Selatan, dengan luas wilayah 756.950 km persegi. Lantas, bagaimana kondisi Chili jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita bahas sedikit lebih dulu mengenai bendera negaranya. Bendera Chili dikenal sebagai Estrella Solitaria atau disebut sebagai Sang Bintang Tunggal. Bendera ini terdiri dari dua warna, merah dan putih yang tidak sama rata, dengan kotak berwarna biru di pojok kiri atas, dengan gambar bintang tunggal di tengah-tengah kotak berwarna biru tersebut. Gambar bintang diartikan sebagai tuntunan menuju kemajuan dan kehormatan. Sementara kotak biru mewakili langit dan lautan. Lalu warna putih dianggap sebagai salju yang menyelimuti pegunungan Andes. Dan warna merah artinya adalah darah yang berjuang untuk negara. Sekilas benderanya mungkin terlihat mirip dengan bendera Texas. Chili terletak di pantai barat daya dari benua Amerika Selatan, yang berbatasan langsung dengan Argentina, Bolivia, dan Peru. Dengan panjang 4.630 km, menjadikan Chili sebagai negara terpanjang dari utara ke selatan, sekaligus sebagai negara dengan daratan tersempit. Rata-rata lebar daratannya adalah sekitar 177 km, dengan titik paling lebarnya berada di Antofagasta, dan itu pun hanya seluas 356 km saja. Sementara daratan tersempitnya adalah wilayah Illapel yang memiliki lebar hanya sekitar 90 km aja. Negara Chili terbagi menjadi 15 wilayah, dan setiap wilayah diberi nama sesuai urutan angka Romawi, kecuali Santiago, yang merupakan ibu kota negara dan juga wilayah metropolitan, dan disebut juga sebagai RM atau Region Metropolitana. Santiago sendiri terletak di tengah-tengah negara dan merupakan kota bersejarah yang sudah ada sejak abad ke-16. Kota ini memiliki campuran arsitektur neoklasikal yang berpadu dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seperti Grand Torre Santiago yang berlantai 62 dengan 24 elevator dan merupakan bangunan tertinggi di Amerika Selatan. Chili juga terletak di 3 benua karena negara ini memiliki pulau dan wilayah yang berada di 3 benua, yaitu Amerika Selatan, Oseania, dan Antartika. Chili memiliki satu dari 2 pemukiman sipil di Antartika, yaitu Villa Las Estrellas yang terletak di Pulau King George, tepat di semenanjung Antartika. Tempat ini dihuni 105 orang dan kebanyakan adalah militer serta ilmuwan yang tinggal bersama keluarganya. Populasi di tempat ini sangat fluktuatif, apalagi jika musim dingin, di mana jumlah penduduknya akan semakin sedikit. Meskipun begitu, kota ini memiliki sekolah untuk anak-anak, perpustakaan, dan rumah sakit kecil. Ada juga kantor pos yang menawarkan perangko Antartika yang langka. Wilayah lainnya antara lain adalah Kepulauan Juan Fernandez, yang di dalamnya terdapat Pulau Robinson Crusoe. Pulau Desventurados atau Pulau Sial juga merupakan milik Chili, meskipun tidak ada apapun di sana kecuali landasan udara kecil. Lalu di Pulau San Felix terdapat pangkalan angkatan laut mereka. Selain itu ada Pulau Isla Salasye Gomez dan Pulau Pasca yang terletak jauh dan terpencil di Samudra Pasifik dan diklasifikasikan sebagai titik paling tenggara di Polinesia yang secara teknis masuk ke wilayah Oseania. Meskipun demikian, pulau-pulau ini sebenarnya lebih dekat ke Chili
daripada ke pulau-pulau Polinesia lainnya. Pulau Pascha atau Easter Island sendiri seperti hawanya Chili, yang terkenal di dunia sebagai tempat yang unik karena terdapat petroglif dan patung Moai kuno, yaitu patung-patung monolit yang dipahat oleh orang-orang Rapa Nui di Pulau Pascha, bagian timur Polinesia antara tahun 1250 dan 1500. Sebagian besar Moai dipahat dari batu karang vulkanik lunak yang terdapat di daerah Rano Raraku, di mana tersisa sekitar 400 Moai lainnya yang belum jadi. Patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Rapa Nui kuno dan menghiasi seluruh wilayah pulau. Secara keseluruhan, Chili memiliki sekitar 2.000 pulau yang kebanyakan terletak di bagian selatan wilayah Patagonia. Pulau-pulau yang ada di sini seolah terbentuk seperti labirin yang sangat luas dan terdiri dari kanal berbatu hijau dan dingin yang sangat mirip dengan yang ada di barat Kanada dan Alaska, serta sulit diakses. Faktanya, jika kita ingin berkendara ke bagian selatan Chili, jarak terjauh yang bisa kita lewati adalah Carretera Austral sampai berujung di Villa O'Higgins. Dari sini mulai terlihat padang es Patagonia, lalu kalian bisa melanjutkan perjalanan dengan kapal atau pesawat untuk menuju kota-kota di bagian selatan Chili seperti Punta Arenas atau Puerto Williams. Satu hal yang harus kita ketahui adalah Chili terletak tepat di salah satu lempengan tektonik paling aktif di dunia yang disebut sebagai Ring of Fire. Ini artinya Chili merupakan negara yang sangat rawan dengan gempa. Gempa bumi paling kuat terjadi di Valdivia pada tahun 1960 dengan kekuatan gempa 9,5 skala Richter. Orang-orang Chili sepertinya sudah tidak peduli dengan gempa karena mereka sudah sangat terbiasa dengan hal itu. Mereka telah menyesuaikan diri dengan gempa sejak berabad-abad lalu. Dan karenanya sedikit sekali orang yang menjadi korban gempa dan kebanyakan dari mereka biasanya mengetahui seberapa kuat gempa dalam skala Richter hanya dengan mengandalkan feeling aja. Jika gempa berkekuatan di atas 7 skala Richter, mereka biasanya hanya berdiri dari kursi dan menunggu sampai gempa selesai. Selain itu, Chili juga memiliki 500 gunung vulkanik yang aktif. Jika kita berjalan semakin ke utara dari Chili, maka kita akan menemukan gurun Atacama yang merupakan wilayah paling kering di bumi. Meskipun sangat kering, tapi wilayah ini memiliki kandungan yang kaya akan tembaga. Faktanya, 6 dari 10 tambang terbesar di dunia dapat ditemukan di Chili, yang membuat negara ini menjadi negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Bahkan ada sebuah film berjudul The 33 yang menceritakan upaya penyelamatan 33 para penambang di Chili yang terperangkap di bawah tanah selama 69 hari di kedalaman 2000 kaki atau 610 meter di tambang tembaga pada tahun 2010 yang diangkat dari kisah nyata penambang emas dan tembaga di Chili. Di gurun Atacama, hujan kadang terjadi setiap 1 dekade. Dan jika hal itu terjadi, maka kita akan dapat melihat pemandangan langka di padang pasir yang menjadi bunga. Fenomena ini hanya terjadi di sini. Studi yang dilakukan oleh NASA telah menyimpulkan bahwa gurun ini adalah gurun terkering di dunia. 4 tahun telah tercatat tanpa curah hujan. Bukti menunjukkan bahwa gurun Atacama mungkin tidak memiliki curah hujan yang signifikan dari tahun 1570 hingga 1971. Curah hujan rata-rata di wilayah ini adalah sekitar 1 mm per tahun. Bahkan di beberapa lokasi di gurun tidak pernah memiliki curah hujan sama sekali. Secara geografis, kegersangan Atacama dijelaskan karena terletak di antara 2 rantai pegunungan Andes, pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Pegunungan ini panjangnya lebih dari 7.000 km, lebarnya mencapai 500 km,
pada beberapa tempat dan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 4.000 meter. Dan Cordillera de la Costa dengan ketinggian yang cukup untuk mencegah adveksi kelembapan baik dari Samudra Pasifik atau Atlantik. Jika kita berjalan semakin ke selatan, maka kita akan melihat pemandangan yang semakin hijau. Kebanyakan adalah ladang pertanian dengan iklim yang sangat mendukung untuk bercocok tanam. Sementara itu di bagian timur dibatasi oleh pegunungan Andes dengan Argentina di sisi lainnya. Lalu jika kita terus menuju ke bagian terbawah dari benua Amerika, maka kita akan menemukan gletser Patagonia dan padang es, yang menjadikan tempat ini sebagai tempat terdingin di Chili. Isolasi geografis ini tidak hanya menjadikan Chili sebagai negara yang terpencil, tapi juga memungkinkan populasinya untuk membangun kebudayaan yang berbeda dan unik, serta sikap yang membedakan mereka dari seluruh negara Amerika Latin lainnya. Chili memiliki penduduk sekitar 19 juta orang, di mana 40%-nya tinggal di ibu kota Santiago. Secara etnis, 50% penduduknya merupakan kulit putih, sekitar 40% merupakan etnis campuran mestizo, dan sisanya adalah etnis Amerindian. Bahasa Spanyol merupakan bahasa resmi mereka, walaupun dialeknya sedikit berbeda dari negara-negara Amerika Latin lainnya. Tidak seperti Argentina, Uruguay, dan Brazil, Chili tidak pernah benar-benar mendapatkan pengaruh dari berbagai bangsa Eropa yang bermigrasi ke negaranya. Di masa revolusi industri, bangsa Eropa dapat mencapai Chili dengan cara melintasi Drake Passage yang akan memakan waktu lebih lama daripada berhenti di pantai timur benua Amerika, atau jalur lainnya adalah melewati pegunungan Andes yang berarti lebih sulit lagi. Dengan kondisi tersebut, Chili memiliki populasi orang-orang kulit putih yang tinggi dengan garis keturunan orang Spanyol. Wilayah bagian tengah selatan dan wilayah selatan Chili memiliki sejarah yang panjang mengenai orang-orang pribumi, yaitu orang-orang keturunan Mapuche menjadi mayoritas dari populasi penduduk pribumi, dan sejak dulu mereka telah berhasil mengusir penjajah Spanyol. Kebanyakan dari etnis mestizo adalah orang-orang keturunan Mapuche, dan sampai hari ini mereka membentuk populasi yang kuat dengan lebih dari 1,5 juta orang. Ada juga orang-orang Pulau Pasca yang mayoritas adalah orang-orang Polinesia yang berbicara dengan bahasa mereka sendiri, yaitu disebut sebagai Rapa Nui. Sementara itu di gurun utara ada populasi penduduk dari suku Aymara dan Quechua yang kebanyakan berasal dari Peru dan Bolivia, di mana mereka percaya bahwa daerah tersebut milik mereka. Sebagai salah satu negara paling stabil dan makmur di Amerika Selatan, Chili memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Selatan. Industri IT dan pemrograman melonjak dalam beberapa tahun terakhir dengan perusahaan high-tech dan startup bermunculan, terutama di Santiago. Chili juga dikenal sebagai negara yang puitis, di mana dua orang penyair terkenal dari Chili, yaitu Pablo Neruda dan Gabriela Mistral, pernah mendapatkan penghargaan Nobel. Sementara itu, variasi makanan tradisionalnya berbeda-beda di setiap daerahnya. Tapi satu hal yang pasti, kebanyakan makanan tersebut adalah seafood. Dengan sajian unik dari ikan-ikan yang berasal dari perairan Pasifik, Chili memiliki menu masakan ceviche terbaik di dunia. Negara Chili pernah memiliki banyak drama, baik secara domestik ataupun dengan negara-negara luar. Mereka pernah dikudeta lebih banyak daripada negara lain di dunia, yaitu sekitar 40 kali. Semuanya serba tidak menentu sampai sekitar tahun 1970-an. Mereka juga pernah berperang dan bersitegang dengan negara-negara tetangganya. Meskipun begitu, Peru dan Bolivia tetap melakukan kerjasama perdagangan dengan Chili. Sementara Argentina adalah musuh terbesar Chili, sebab Chili pernah membantu Inggris di Perang Falkland, dan karena itulah Argentina menganggap Chili sebagai pengkhianat.
Keluar dari Amerika Latin, Chili memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Chili merupakan supplier terbesar gandum dan makanan lainnya untuk Australia. Sementara hubungannya dengan Amerika Serikat telah terjalin sejak tahun 80-an, dan pada tahun 2014, Chili menjadi satu-satunya negara di Amerika Latin yang memiliki program visa waiver untuk masuk ke negara tersebut. Chili dan Inggris memiliki sejarah yang cukup unik. Inggris semula ingin mengambil alih Chili dan bekerja sama dengan Mapuche untuk sementara dalam upaya untuk mengusir Spanyol. Negara-negara yang berteman baik dengan Chili antara lain Kolombia dan Meksiko, di mana mereka merupakan negara yang tergabung dalam Pacific Alliance. Chili sama halnya dengan Indonesia, menganut sikap menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional yang berlaku, serta selalu menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan Indonesia dan Chili juga terjalin dengan baik. Produk Indonesia yang banyak diekspor ke Chili adalah sepatu, pakaian, mobil, sepeda motor, suku cadang dan komponen kendaraan bermotor, peralatan elektronik, mebel, agar-agar, dan rempah-rempah. Letak geografis memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan manusia. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mencontoh Chili untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alamnya. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi akan membawamu ke semua tempat, dan disinilah kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far.